Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Kabupaten Lamongan mendatangi kantor Dinas Sosial setempat. Aliansi LSM Lamongan ini menuntut kurangnya transparansi penggunaan dana bea cukai tahun 2022 senilai 12 miliar rupiah. Tak hanya itu, aliansi LSM ini juga menyoalkan program BPNT dan PKH yang disinyalir kurangnya Dinas Sosial Lamongan dalam memverifikasi para keluarga penerima manfaat. Berikut penuturan dari salah satu ketua LSM yang tergabung dalam aliansi LSM, yakni LSM Jerat Miftah Zaini. LSM Jerat bersama rekan-rekan aktivis Lamongan hari ini menggelar aksi karena diduga ada penyalahgunaan terkait penggunaan 12 miliar hibah dari PKH. Yang kedua terkait para penerima manfaat di desa ini banyak data yang semrawut yang sudah meninggal masih dapat, yang sudah tidak layak dapat masih dapat, yang sudah sebaliknya seperti itu. Sehingga tolong kinerja daripada pendamping PKH, PKSK dan semuanya bekerja lebih baik lah, biar tepat sasaran. Ojo sing sugih oleh, sing melarat gak oleh. Kami berjuang untuk itu. Terima kasih. Audiensi tadi Dinas Sosial merasa dia hanya beregulasi dan itu semua ada di kewenangannya Bang Jatim untuk langsung turun. Tapi menurut kami tidak relevansinya di bawah. Data di bawah yang diusulkan untuk naik kepada penerima ini diduga di situ ada data markup dan seterusnya, atau ada data ganda dan seterusnya, sehingga 12 miliar ini saya kira masih perlu kita telusuri, kita lihat ya benar apa tidak ini Dinas Sosial manfaat dana itu untuk petani ya, saya kira itu. Ya, terima kasih. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Hamdani Azahari menerima perwakilan Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, Dinas Sosial Lamongan telah menyalurkan dana bea cukai tahun 2022 senilai 12 miliar tersebut sesuai dengan ketentuan. Dinas Sosial Lamongan, Hamdani bilang, siap membantu keluarga atau tetangga dari LSM tersebut yang belum menerima program BPNT dan PKH. Dinas Sosial Lamongan hanya sebatas mengusulkan saja, kata Hamdani, namun yang menyetujui tetap pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut penuturan Kepala Dinas Sosial. Ya, aksi itu merupakan dinamika demokrasi. Mereka membawa aspirasi yang terjadi di masyarakat bawah. Dan itu ya boleh-boleh saja. Ya, mereka memperjuangkan, ada tetangganya yang miskin, tidak mendapatkan bantuan, ada tetangganya yang rumahnya bagus, ya toh, masih mendapat bantuan. Kemudian ada beberapa isu, artinya mereka yang kurang mengetahui sebenarnya tentang cukai, ya, kemudian cara penyalurannya, cara verifikasinya, ya kita jelaskan kepada mereka semua bahwa Dinas Sosial ini fungsinya adalah sebagai verifikasi data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan itu. Yang kedua, monitoring, ya toh, saat diberikan kepada mereka oleh Bank Jatim, memang SOP-nya kan begitu. Jadi SOP-nya itu usulan dari bawah, dari desa, kemudian kita ketahui kecamatan, kemudian diusulkan ke Bank Jatim. Dari Bank Jatim kemudian dapat pembayaran secara akun di kecamatan-kecamatannya. Mereka menerima sendiri-sendiri, kemudian yang sakit juga ini bisa surat kuasa begitu. Jika mereka sampai ada yang pindah, kemudian ada yang keluar kota, tidak domisili di situ, sampai pada hari tertentu tidak diambil, maka uang itu otomatis dengan sendirinya kembali ke kas negara. Jadi sifatnya Dinas Sosial ini fungsinya adalah memverifikasi masyarakat miskin yang ada di 8 kecamatan, ya, 8 kecamatan, dan di perusahaan rokok itu, yang 8 kecamatan itu Mantub, Nimbang, Sambeng, Moto, Kedumpring, Sugiyo, kemudian Beluluk dan Sukorame. Mereka yang termasuk masyarakat penanam atau petani tembakau untuk yang mendapatkan cukai itu. Kemudian berikutnya kaitannya dengan masyarakat, kaitannya dengan BPNT, kemudian pendamping kami yang kurang maksimal turun ke bawah, maka nanti kami akan menindaklanjuti secara intern.
kemudian pengusulan mereka yang layak mendapatkan bantuan, ini kita bantu bisa langsung ke sini dengan membawa KTP, kemudian KK, kemudian kita tetap bersurat. Sekarang minta ditambah foto. Setelah itu kalau belum masuk di TKS, kita masukkan di TKS. Kemudian berikutnya kita kirim ke kementerian. Ya, kementerian kita kirim sana yang memutuskan bahwa yang bersangkutan ini layak mendapatkan BPNT sembako, layak mendapatkan beasiswa PKH. Ya, bantuan PKH itu mulai anak SD, SMP, SMA. Kemudian ada hal-hal, loh Pak sudah mati kok saya terdaftar. Ini kita selesaikan secara intern pendamping kami, sebab jumlahnya banyak ya, tentunya ya ada 1-2 yang sudah betik. Nah itu akan kita tindak dengan tegas, kita bina sekali 2 kali, kalau enggak bisa ya kita bina, jadi ditambah ya. Itu kami ya. Jadi dinas sosial ini pekerjaannya saya katakan tadi, yang ngurusi wong sengklek, difabel, ngurusi wong gendeng, ngurusi gelandangan, ngurusi tuna susila, iya toh, tuna wisma. Mereka setelah ditangkap pegang oleh Satpol PP dikirim ke sini. Artinya prosedural dari penerimaan itu sudah prosedural. Sudah prosedural semua, tidak ada. Juga, ya? Sudah, tidak ada. Kenapa muncul dugaan seperti itu? Iya, terima kasih. Dugaan itu sebuah prasangka, ya. Dan ya saya guyu ae, ya kan. Jadi itu tidak benar sama sekali. Tidak ada maaf, tidak bisa. Maaf bagaimana? Tidak berani Bang maaf itu. Main-main dengan kami tidak berani. 1 orang pun, jangankan maaf dari jumlah KPM yang hampir 7.000, iya toh, 1 pun tidak ada. Ketika 1 orang yang bersangkutan ini tidak mengambil uang itu kembali ke negara. Apa kemudian dilakukan oleh dinas sosial ketika penerima manfaat itu tidak tepat sasaran? Nah, ini kita mulai karena ada waktu, kemarin waktunya agak mepet, ya. Tentunya kita akan memperbaiki. Insya Allah tepat sasaran semua, khususnya cukai karena posisinya harus di daerah tembakau. Kemudian yang kaitannya tidak tepat sasaran BPNT, kami kalau ada laporan langsung, misalnya ibu omai api, gerak keroncongan, maka kami akan segera menindaklanjuti untuk dilereni, berkirim surat resmi, stempel, tanda tangan kepada kementerian yang bersangkutan harus dihentikan.